Film ini menceritakan perjuangan seorang pria bertahan hidup di tengah samudera. Di suatu ketika, kapal pesiarnya harus tenggelam karena tertabrak kontainer. Beruntungnya pria itu masih menyimpan perahu karet dan tanpa sadar ia berlayar menuju jalur badai yang sangat mengerikan. Akankah pria itu selamat dari ancaman badai yang mengerikan? Yuk langsung saja ke alur cerita filmnya. Film dibuka. Diperlihatkannya seorang pria yang baru bangun dari tidurnya karena mendengar suara gemuruh air. Lantas pria itu bangun untuk melihat ternyata ada banyak sekali air yang masuk ke dalam kamarnya. Edian sekali. Ternyata pria itu berada di dalam kapal yang posisinya sejauh 2.735 km dari daratan, dengan kata lain di tengah samudera yang begitu luas. Kini diperlihatkan, entah dari mana asalnya, ada sebuah kontainer yang menabrak kapalnya hingga menyebabkan dinding kapal jebol. Kemudian ia mengikat kontainer itu dengan jangkar darurat lalu menaikkan layar kapalnya dan mengarahkan berlawanan arah. Akhirnya kontainer itu lepas dan menjauh. Oh iya, di dalam filmnya tidak dijelaskan nama pria ini, tapi nama aslinya Robert. Jadi kita panggil saja Robert. Oke, lanjut. Setelahnya Robert menambal dinding kapal dengan bahan seadanya lalu dilapisi kat, setidaknya air tidak masuk. Saat ini, ia tak tahu posisinya sekarang ada di mana. Kemudian ia menghubungi kapal terdekat, tapi sialnya radio itu telah rusak karena sempat terkena air. Alhasil Robert harus melihat buku navigasi yang ia simpan. Ia bingung karena semua peralatannya sudah rusak. Robert tak mau pikir panjang dan memilih mencukur kumisnya saja alih-alih untuk menghilangkan rasa ketakutan yang ada di pikirannya. Karena ia sudah berlayar semakin jauh dari daratan. Ditambah kini ia harus melawan badai laut yang ada di depannya. Saat ini ia harus benar-benar bertahan dari hantaman ombak yang terus menerpanya. Tiba-tiba ombak besar datang hingga membuat tak terpental keluar dari kapal. Berusaha sekuat tenaga, Robert kembali menaiki kapalnya. Beruntungnya ia bisa kembali menaiki kapalnya. Karena badai juga belum reda, lalu ia masuk ke dalam kapal untuk istirahat beberapa saat. Setelahnya ia bangun. Robert kembali menyelamatkan barang di dalam, tapi badai itu sangat besar sampai ia terombang-ambing di dalam, yang menyebabkan kapalnya terbalik. Angin dan ombak laut semakin membesar membuatnya tak sanggup menghadapinya. Robert memilih masuk ke dalam kapal dan membiarkan layarnya hilang. Sialnya, dinding kapal yang sebelumnya ia tambal kini harus jebol lagi hingga air hampir memenuhi ruangannya. Karena guncangan kapal itu menyebabkan kepalanya harus terbentur hingga ia pingsan. Setelahnya terbangun, Robert mendapati kapalnya sudah hampir tenggelam. Karena air yang masuk terlalu banyak, ia memutuskan untuk mengambil perahu karet serta makanan dan barang yang seperlunya saja. Dia memilih berlindung di perahu karetnya karena ia tahu tidak lama lagi kapalnya akan tenggelam. Hingga beberapa saat badai itu reda, ia melihat keluar, ternyata kapalnya masih setengah tenggelam. Kemudian ia kembali lagi ke kapal untuk mengambil air minum yang tertinggal. Ia harus merelakan kapal kesayangannya tenggelam karena ia sendiri pun tak sanggup menyelamatkan kapal itu. Hanya menggunakan perahu karet yang ia miliki. Sekarang kini Robert harus bertahan di tengah laut yang entah sampai kapan ia bisa bertahan. Ia juga harus menghemat makanan dan minuman yang ia miliki karena itu pasti tidak cukup untuk hari-hari ke depannya. Sambil menyantap makanan ringan, Robert mulai mempelajari ilmu seorang pelaut agar selamat menuju darat, seperti memahami buku navigasi dan arah angin. Badannya kini sudah mulai kapek dan ingin istirahat. Sialnya, ada air yang masuk yang membuatnya kesal 7 turunan.
Beberapa saat ia dari jauh melihat awan gelap yang akan terjadi hujan lebat. Setelah ia melihat dari teleskop, ia mendapati awan itu mengarah ke arahnya. Dan benar saja, tidak lama terjadi hujan beserta badai yang mengelilingi kapalnya. Di saat itu langsung berlindung dan berusaha bertahan. Ternyata perahunya tak kuat menahan sampai robek yang menyebabkan air begitu banyak yang masuk. Tak ada pilihan lain, ia harus keluar dan mencoba menahan supaya perahu satu-satunya itu tidak tenggelam. Robert hanya bisa bertahan, tapi tidak bisa bertindak karena semua yang ada sudah habis ditelan badai yang sangat mengerikan itu. Di lain sisi, ia berhasil membalikan perahu karetnya sehingga ia bisa berlindung. Seperti tak ada harapan. Karena angin dan hujan itu sangat dahsyat seperti tak ingin melepaskannya. Akhirnya badai itu reda dan ia berhasil selamat. Tapi kondisi perahunya kini sangat tidak memungkinkan untuk bertahan lama. Sebelum memperbaiki, ia harus mengisi kekosongan perutnya. Ia sangat menghemat bekal makanan pertamanya untuk menjaga stamina. Ia sangat frustasi dengan keadaannya saat ini. Tak tahu arah menuju daratan, serta posisinya saat ini pun ia tak tahu. Di sisi lain, bekal makan sudah menipis. Hari ini cuaca sangat cerah. Panas yang menyengat membuatnya harus berteduh. Tapi ia memanfaatkannya untuk mendapatkan air minum alami, yaitu dengan cara penyulingan. Dengan memanfaatkan panas matahari yang menjadikan uap. Sembari menunggu, Robert mencoba memancing ikan dengan alat seadanya. Singkatnya, air minum buatannya kini membuahkan hasil. Ia mendapat sedikit, namun itu sangat berata untuk membasahi tenggorokannya. Kini ia benar-benar menikmati air minum yang begitu segar, walaupun itu sebenarnya tidak cukup untuk tubuhnya. Sejauh mata memandang, ia melihat tak ada tanda-tanda dekatnya. Dengan daratan, cuaca yang panas itu membuatnya cepat dehidrasi. Sehingga Robert memutuskan untuk istirahat sebentar. Tapi semua itu harus terganggu. Karena sesaat itu ia melihat sebuah kapal dari kejauhan. Sontak ia langsung menyalakan flare miliknya. Sangat disayangkan. Tentu awak kapal kontainer itu tak akan melihatnya. Mengingat kapal itu sangat besar. Kapal itu sangat dekat dengan posisinya sekarang, tapi lewat begitu saja di depan matanya. Ia seperti tidak percaya. Padahal itu satu-satunya harapan hidupnya. Sesaat ia merenung. Di dalam pikirannya sudah tak ada harapan untuk menuju daratan. Di lain sisi, harapannya masih ingin melanjutkan sisa hidupnya. Di saat merenung dalam kesedihan, akhirnya keberuntungan datang. Tiba-tiba kail pancing yang sedari tadi baru disambar ikan. Ternyata itu ikan hiu kecil yang hampir saja menerkamnya. Sesaat ia menyadari. Dan ternyata tepat di bawahnya banyak sekali ikan hiu yang mengelilingi perahunya. Pada malam harinya, saat tertidur, ia harus terbangun karena mendengar sebuah kapal di depannya. Dengan cepat ia langsung mengambil flare. Sekali dua kali flare dinyalakan, tetap saja para penumpang di dalam kapal itu tak ada yang melihatnya. Tapi Robert berusaha semampunya karena itu kapal yang banyak penumpangnya. Kali ini apapun perjuangannya semua gagal dalam seketika. Harapan yang dinantikan harus hilang dalam sekejap. Scene berganti, kini memasuki hari ketujuh. Robert bertahan di atas perahunya. Kemudian ia menulis surat lalu dimasukkan ke dalam botol berharap ada seseorang yang menemukannya, walaupun ia sudah tiada. Hari berganti malam, sebuah keajaiban datang. Saat sedang tertidur, ia harus terbangun karena melihat kapal layar dari jauh. Saat itu flare sudah habis, jadi Robert harus membuat api untuk menarik perhatian awak kapal. Tapi sayang, usahanya belum berhasil. Robert merasa awak kapal tidak melihatnya, sebab api buatannya kurang besar. Kemudian ia menambah lebih banyak kertas serta bajunya. Tapi sangat disayangkan, api yang besar justru memakan perahu karetnya hingga ia terpaksa berenang. Sambil berharap awak kapal dapat melihatnya.
Ia berusaha bertahan berenang menunggu kapal itu mendekatnya. Tapi sungguh malang nasibnya, awak kapal sama sekali tidak melihatnya, dan ia pun memilih pasrah harus tenggelam. Di saat ia baru setengah sadar, Robert melihat ada kapal yang mendekatnya, tapi ia sudah tidak kuat untuk berenang ke atas. Kemudian ia teringat akan semua perjuangan selama ini, berusaha tetap hidup dan bertahan. Saatnya kini ia bisa selamat dan harus kembali naik ke atas, dan akhirnya Robert selamat. Oke teman semua, itulah alur cerita film Al-Iswas yang dirilis pada tahun 2013. Film ini bergenre action, adventure, dan IMAB dari film ini 6,9. Film ini emang sengaja bikin greget penontonnya, yang dimana hingga 3 kali kesempatan kapal lewat Robert harus aktif untuk bertahan. Tapi hebatnya kapalnya dimulai dari hang besar hingga kapal kecil penyelamatnya. Jika kalian suka dengan video seperti ini, like dan komen ya.